Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget gue nggak bikin konten ya. Pada kali ini kita ngobrol santai aja ya. Sorry ini close up kayak gini. Gue ngerekamnya pakai layar HP gue. Oke, di sini sebenarnya gue pengen bahas sedikit ya. Kenapa gue jarang bikin konten? Yang pertama emang benar-benar sibuk banget, dan yang kedua emang lagi apa ya? Lagi mencoba, alhamdulillah mencoba improve lagi, dan alhamdulillah dikasih Allah kesempatan dan rezeki. Gue lanjut lagi ke S2, dan fokus pendidikan gue yaitu tetap di electrical engineering tentunya ya. Mungkin ya nanti nextnya juga kita ya mungkin kita akan membahas electrical engineering lagi gitu ya. eh Apa ya, bentar ada pesan masuk. Sorry. Nah, jadi seperti itu, kecepatan nggak ngejelasinnya. Jadi ya seperti itulah. Jadi itu beberapa ilmu yang telah gue dapat juga selama beberapa waktu yang lampau. Gue belajar itu ya banyak sih, gue dapetin ilmu kayak semacam itu. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi ya kata-katanya. Cuman nanti kata-katanya kepikiran ketika gue udah selesai bikin video ini. Udah, ketika gue nonton ulangi videonya, kenapa gue nggak pakai kata-kata ini tadi ya gitu. Pasti gue kayak gitu ntar. Nggak, kita balik lagi ngomong serius ya. Jadi sebenarnya emang banyak sih gue dapet ilmu itu, nggak cuman dari satu sisi, banyak banget ya. Profesor, gue juga berguru dengan salah satu dosen. Ya ada beberapa profesor juga yang nggak bisa kita sebutin di sini. Jadi mereka itu visioner banget gitu. Ada juga dosen-dosen yang sudah dokter, PhD dan lain-lain itu. Waduh, luar biasa banget gitu ya. So, impian mungkin ada beberapa impian orang seperti itu gitu. Termasuk gue juga pengen sebenarnya. Jadi gue tuh emang pengen banget apa ya? Ya sebenarnya nggak pengen banget, cuman pengen aja gitu. Pengen aja gitu ya, pengen aja jadi salah satu peneliti gitu. Cuman kalau gue sih lebih ke apa ya? Basical gue itu ya, gue itu ini sekaligus curhat ya dikit ya. Gue itu sebenarnya lebih suka ke terapan, lebih ke terapan dan teoritis maksudnya. Teoretis ya, kalau dalam bahasa Indonesia teoretis, tapi kita sebut aja teoritis. Tapi teoretis aja sih, teoretis. Karena ketika gue lihat di KBBI ini, gue cek ya. Gue cek. Nggak, jadi di situ ada laptop gue. Gue cek dulu. Teoritis atau teoretis? Teoritis. Mas mahasiswa S2 nggak tahu teoritis. Tapi setahu gue teoretis guys. Setahu gue. Oh enggak. Ternyata emang ada teoretis dan teoritis. Teoritis itu sebuah proses aplikasi is pada teori, tetapi tidak tercantum sebagai bentuk baku KBBI. Jadi dalam KBBI, gue juga bingung ya. Jadi hal-hal yang mendasar kayak gini tuh kadang-kadang ya gue juga nggak tahu gitu. Terus terang aja. Iya bener, emang setahu gue itu ketika gue pernah baca ya, sebenarnya udah lama sih, ketika gue nggak tahu lah, pokoknya ada kayak pemikiran teoretis gitu. Gue pernah baca, gue tebel KBBI teoretis itu, ternyata teoretis, gue kira teoritis gitu. Ketika itu wah udah jauh sih, nggak tahu gue SMP SMA nggak tahu gue. Karena emang setahu gue teoretis yang dalam bahasa Indonesia itu. Karena teoritis itu setahu gue pribadi itu tidak dicantumkan dalam sebagai bentuk baku di dalam sebuah pelafalan atau tulisan gitu. Sebenarnya dalam KBBI seperti itu setahu gue. Setahu gue ya. Oke, bahasa apa ya? Sebenarnya gini guys. Kalau misalkan gue lanjut bahas konten matematika, sebenarnya, waduh sekarang udah zamannya AI guys. Mungkin
sekarang udah banyak orang-orang pintar juga yang kayak nggak butuh pembuktian A B C D gitu, kenapa bisa hasilnya segini, sin x ya, kayak konten-konten gue yang dulu-dulu itu sebenarnya gini, itu adalah bentuk catatan gue pribadi. Jadi semua konten yang ada di konten gue ini di Abang Magnet, tapi nanti kayaknya gue ganti nama deh. Jadi semua konten yang ada di konten gue itu adalah bentuk catatan gue sendiri, yang dimana gue bukukan dalam bentuk video gitu. Sebenarnya itu catatan gue, entah itu catatan kadang-kadang ada yang dari dosen cuman gue modif angkanya, gue beda-bedain gitu. Ya sah kan kita belajar gitu. Jadi gue belajar dari situ dan gue buka lagi. Jadi gue lebih suka bikin buku dalam bentuk video ya, YouTube gue ini. Jadi gue bikin buku dalam bentuk video, gue upload ke YouTube gue pribadi, dan plus poin plusnya itu ya orang bisa nonton gitu. Dan ya alhamdulillah kita ngebantu orang gitu untuk belajar juga gitu. Makanya gue selalu ketika membuat video pada saat itu, gue selalu bilang oke, kita sama-sama belajar ya di sini ya gitu. Jadi kayak gitu guys. Oke, sebenarnya fokus gue sekarang apa? Fokus gue adalah sekarang lebih ke apa ya, maintenance sistem ya, bikin hal-hal baru ya juga, kayak misalkan lebih ke menggunakan C++ ya. Kita pernah bahas C++ juga, ternyata C++ itu digunakan juga gitu di perusahaan. C++, C# itu masih digunakan. Oke, udah pengen maghrib ya, mungkin 2 menit lagi. Nanti insya Allah kita lanjutin bahas-bahas sebuah materi yang lebih baik gitu. Ini cuma pengantar aja gitu, pengantar santai. Karena gue juga pengen sholat maghrib tentunya. Apa ya, kalau misalkan tutorial Mendeley, semua orang kayaknya udah pernah bikin tutorial Mendeley deh. Dan udah banyak juga apa ya bikin tutorialnya. Oke, kayaknya lebih enak ini ya, storytelling ya guys ya. Lebih enak storytelling sekarang ya, kayaknya gue pengen storytelling dah sekarang. Insya Allah ya. Kayak misalkan kita cerita kenapa Maxwell gitu, persamaan Maxwell itu asal muasalnya gimana dia bisa menghasilkan C sama dengan 1 per akar dari μ0 kali epsilon 0. Itu tau nggak? Itu adalah percepatan cahaya, di mana pendekatan Maxwell itu mencarinya dengan pendekatan elektromagnetis. Kalau misalkan pendekatannya si abad 20, 190 hingga 1900 hingga pokoknya abad 20 deh. Itu kan baru muncul Albert Einstein kan. Albert Einstein itu pendekatannya pakai teori relativitas. Teori relativitas itu ya rumusnya udah pada kita tahu semua ya. E sama dengan mc/2 gitu. Sehingga kita bisa nyari nilai kecepatan cahaya, tetapan kecepatan cahaya yaitu c/2, E-nya kita bagi dengan m gitu. Itu salah satu rumusnya si Albert Einstein. Mungkin kapan-kapan kita bahas lebih ke sejarahnya aja, atau kayak misalkan kita ngulik-ngulik gitu aja kali ya. Jadi di sini sekali lagi kita sama-sama belajar gitu ya. Kalau misalkan ada komentar masukan, bang ternyata lu salah gini ya silahkan. Ini diskusi umum, bebas. Orang mau ngeritik gue kayak gimana, mau komen gue kayak gimana, gue terima. Gue selalu terima. Nggak ada komen yang gue hapus. Ya komen-komen yang aneh-aneh kayak link-link itu pasti gue hapus. Cuman kalau komen yang membangun atau bang lu gini salah gitu ya, itu nggak akan gue hapus. Santai men. Apa ya kalau misalkan kita lihat AI zaman sekarang ya udah maju banget. Jadi sebenarnya AI itu gimana orang memanfaatkan AI itu sendiri gitu. Kalau gue ya tentu gue menggunakan AI untuk ya kepentingan gue, kayak misalkan belajar, bekerja juga pakai AI. Bekerja ya misalkan kita lebih ke pendapat ya. Gue kalau misalkan mengedepankan AI terus, nanti kita punya yang namanya ini otak nggak pernah dipakai gitu. Jadi sebenarnya AI itu kita bisa gunakan AI tergantung kebutuhan kita untuk apa gitu. Kalau misalkan teman-teman yang nonton ini masih SMA ya berarti gunakan AI untuk belajar, explain, approve atau apalah gitu.
atau buktikan proof ya atau apa gitu, terserah gitu ya. Kalau di matematika ya penjabaran lebih detail ya mungkin, kayak misalkan cara cepetnya, shortcutnya kayak gimana gitu untuk turunan atau integral parsial, integral eksponensial dan lain-lain gitu ya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Emang AI itu udah ini banget guys, udah mantap banget. Jadi emang banyak ya penerapan AI yang saya tahu ya, kayak YOLO, pendeteksi, ada konsepnya namanya itu teknologinya YOLO. Jadi si YOLO-nya itu diaplikasikan ke dalam Raspberry Pi sehingga nanti si sistemnya itu bisa mendeteksi benda yang bergerak. Apalagi banyak guys sebenarnya bisa. AI itu tergantung ini loh. AI itu tergantung hardware yang dia gunakan. Ketika AI diterapkan di sebuah hardware-nya pakai hardware yang kayak apa dulu gitu. Gitu guys. Hardware-nya pakai hardware yang kayak apa dulu. Kalau hardware-nya kaleng-kaleng ya panas meledak guys. Namanya AI, kecerdasan buatan. Ya, contohnya misalkan kayak si Jensen Huang. Itu kan wadahnya AI yang dia buat guys. Nvidia itu wadahnya AI untuk memproses AI itu sendiri. Gitu guys. Jadi kalau ngomongin AI, lu pakai hardware apa gitu. Ini mah bahasa paling dasarnya dulu guys ya. Kita nggak usah belajar yang apa-apa dulu ya, yang kayak tinggi-tingginya gitu ya. Kita apa ya, teoritis dasar lah. Dan mungkin juga penjelasan gue bisa salah, bisa bener. Kalau misalkan ada yang salah, silahkan dikoreksi. Misalkan kita kalau pengen pakai AI ya, kita pakai hardware pakai apa dulu gitu. Dan ketika lu misalkan ini mah ya, lu misalkan pakai prosesor yang bagus terus plus misalkan ini mah ya, misalkan pakai RTX 4080 dan lu terapin di dunia industri yang panasnya itu, yang suhunya anomali, bisa nggak kayak gitu? Meledak komputernya. Contoh misalkan lu untuk mendeteksi suatu benda gitu, entah produk entah apa gitu, lu aplikasikan ke dalam manufaktur, yang dimana manufaktur itu 3 shift, meledak gitu isi panas. Makanya gimana ya, AI itu kita bukan bahas AI ChatGPT atau apa ya guys ya, kita bahas AI yang benar-benar di develop. Untuk mendevelop itu sendiri ya guys ya, itu perlu hardware gitu. Jangankan AI deh, kalian tahu ESP32 nggak? ESP32 itu ketika kalian salah nentuin ESP restart itu panas, itu chipnya panas. Itu ESP32, gimana AI? Kita bukan bahas AI kayak yang cek-cek. AI yang benar-benar manufaktur, yang benar-benar develop, yang benar-benar mengolah data dan lain, itu butuh hardware yang support, yang langsung bisa ngeproduksi cepet, ngehasilin data yang cepet, ngesumar yang cepet. Harus disupport menggunakan hardware terbaru. Makanya itu adalah apa yang dilakukan Jensen Huang. Kenapa sih Nvidia nomor 1 di era AI ini? Dia bikin wadahnya gitu. Gitu guys. Itu kita bahasa yang lebih mudah dimengerti aja ya. Oke, mungkin kali ini gitu dulu ya. Sebenarnya gue tadi pengen ngomong state of the art ya, cuman kenapa nyambung ke AI ya? Sebenarnya gue pengen ngomong state of the art, penulisan karya tulis ilmiah gitu, yang novelty yang terbaru tentang sanggah-sanggahan metode gitu ya, teoritis dan terapan. Sebenarnya gue pengen bahas itu khusus ke teman-teman yang S1. Cuman kenapa ke AI nyambungnya? Oke, mungkin the next time insya Allah kita bahas tentang karya tulis ilmiah mulai dari skripsi dan tesis gitu ya, kita jelaskan insya Allah. Mungkin kali ini segini dulu aja karena emang ini video gue yang udah kesekian lamanya baru upload lagi gitu ya. Oke, thanks, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.